33 sertifikat, dan menurut informasi dari Kakanwil 2021 33. 33. Dan kita yang terbaik di Indonesia Timur. Memang ada enggak kabupaten yang menjadi pilot project begitu? Maksudnya dia yang menjadi ikon yang bisa menjadi kiblat kita dengan jumlah persentase tadi misalnya itu. Polman ini kan penertiban aset wakaf tanahnya bagus, belum dibarengi dengan pengembangan model-model wakaf yang baru. Oke. Gitu. Nah ini nanti kedepannya itu harus didorong ke situ. Boleh lah Pak Lahida bangga. Ya boleh. Ini luar biasa. Kalau 1 meter 1 juta, yang dibebaskan 1000 ya butuh 1000 orang. Oke, betul. Nah itu lebih mudah ketimbang nyari 1 orang untuk wakaf 1000 meter. Nah itu per tahun itu kalau nggak salah kemarin itu 10 M. Wakafnya ITS saja, wakaf uang. Saya ini kan lembaga Basul Masail. Oke. Ya, Benar. lembaga Basul Masail. Yang notabene Basul Masailnya Syafi'iyah. Ya. Nah, sering juga kalau ke daerah-daerah itu ketemu kiai-kiai yang juga menolak bolehnya wakaf uang. Oke, ya. Gimana cara menjawabnya? Saya itu selalu bilang gini. Kemarin kan sempat viral ini ketua umumnya BW itu banyak di sosial media itu wafat. Oh iya. Itu siapa yang Jadi kalau siapanya yang nyebar kami nggak tahu, cuman ada kronologi kenapa sampai seperti itu. Iya. Yaitu bahwa di lembaga lain, saya sebut saja itu PLN, ada seorang pegawai yang namanya Sama Muhammad Nuhnya. Beliau itu pagi-pagi wafat, yang pegawai PLN itu. Kemudian oleh orang yang tidak cross check itu dikira Prof Nuh, tapi sebenarnya yang meninggal itu Muhammad Nuh, pegawai PLN. Oh, tapi nama sama. Cuman kalau yang PLN itu tidak ada gelar profesor doktornya karena dia pegawai PLN. Nah, kalau nggak cross check kemudian nyebarin itu karena mungkin orang banyak yang kenal dengan Prof Nuh sehingga ikut simpati dan ikut nyebar itu. Untung nama saya tidak ada duanya. Sama seperti saya. Pak penyelenggara ada namanya sama, ndak ada hampir. Saya sudah keliling kemana-mana ini ndak ada namanya Lahida. Ada hampir sama Pak Halide. Oh Halide ya kan kebalik itu. Saya juga dapatkan dalam proses pencarian saya itu, antum katanya ini kan kelahiran Rembang ya? Iya. Rembang, berarti dekat dengan rumah kediaman Menteri Agama dong. Beliau itu kota, saya kampung desa. Jadi kalau Gusmus, Gusmen sama Ketua Umum PBNU sekarang itu kan satu komplek kan, karena masih keluarga. Ya. Kalau saya itu sudah di kampungnya, kecamatan namanya Pamotan, ada desa namanya Joho. Saya itu di situ. Iya. Kira-kira ya 25 kilo lah dari kota Rembang. Nah, kalau Mas Ais ini deket, paling 3 kilo nggak ada ya Mas dari Gusmen. Hah? Kurang lebih 3 kilo dari Gusmen, dari Gusmus. Antum kan juga yang saya tahu kan salah satu khatib di Nahdlatul Ulama. Ya, baru. Baru. Tapi memang dekat enggak dengan Gusmen itu? Coba gambarkan sedikit nih tentang Gusmen supaya belum menonton. Wah, nanti salah repot. Jadi saya kenal Gusmen itu sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta karena sejak tahun 2000 itu saya sudah ke Jakarta. Nah, kalau sudah di Jakarta ini ya beberapa kali ngobrol. Misalnya beliau selaku ketua umum GP Ansor, saya sekretaris lembaga. Itu kan begitu. Lembaga di PBNU, Okay. sekretaris lembaga Basul Masail. Nah, kalau rapat PBNU yang namanya rapat pleno itu ya bareng
ketemu. Jadi ya sering ketemu di PBNU. Tapi memang beliau dari siklus keluarga pesantren semua ya, beliau. Iya, abahnya, kemudian kakeknya itu kan kiai besar. Jadi kakeknya Gusmen itu namanya Kiai Haji Bisri Mustafa. Itu kan kebalik dengan Ya, Gusmus. Mustafa Bisri, Gusmus ya. Kalau Gusmus itu Mustafa Bisri, Ya, kalau kalau kakeknya kakeknya Gusmen atau abahnya Gusmus itu Bisri Mustafa. Nah, Mbah Bisri Mustafa ini orang ulama besar, karyanya luar biasa. Itu ngarang kitab Pegon, tafsir namanya, Tafsir Al-Ibris. Itu tafsir dengan bahasa Jawa yang Bahasa mulai Pegon. Bahasa Pegon. bahasa Jawa ditulis dengan Arab Pegon. Nah, itu tafsir yang lengkap karena dari jumlahnya itu dari 30 juz lah sudah lengkap, tafsir lengkap. Dan itu kitab itu dikaji di pesantren-pesantren untuk santri-santri yang dasar, biasanya menggunakan kitabnya Mbah Bisri itu. Kalau dari sisi jarak dari rumah ke rumahnya keluarga besarnya Gusmen, Ya. Rumah saya, kalau dari tempat saya itu ya setengah jam lah. setengah jam. Nah, kalau pakai motor mungkin nggak ada, tapi kalau mobil setengah jam. Mudah-mudahan nanti suatu waktu ya, Ya. teman-teman media center bisa sampai ke Ya monggo. Monggo. Kalau dari sisi basic Ustadz sendiri nih di pesantren mana dulu? Saya itu pertama belajar di desa sendiri. Ada seorang kiai di masjid, itu saya belajar. Kemudian ada sekolah madrasah diniyah, itu di tetangga desa. Kemudian di pesantrennya itu saya di pesantren namanya Rodotul Falah. Rodotul Falah itu diasuh oleh Allahyarham Kiai Haji Ahmad Tamamuddin, di mana Kiai Haji Ahmad Tamamuddin ini sepupunya, kalau nggak salah ya, sepupunya Allahyarham Kiai Haji Sahal Mahfud. Jadi kiai saya masih kerabat dengan Kiai Haji Sahal Mahfud, Rois Am PBNU periode yang lalu. Itu artinya bahwa Ustadz ini duduk di BWI sebetulnya berkah dari pesantren ya? Ya. Ilmu dari pesantren menopang saya untuk bisa beraktivitas di Jakarta, terutama di lembaga-lembaga keagamaan. Itu hanya sekedar pengantar Ustadz. Ya. Dialog yang sesungguhnya. Ini sudah berapa lama di BWI? BWI itu periodisasinya kan 3 tahun. Iya. Saya sudah periode pertama kemarin lewat 3 tahun, terus ini masuk periode kedua sudah 1 tahun. Jadi ini tahun keempat. Tahun keempat. Sangat senior. Ya, sangat senior. Bahkan mungkin kalah dengan ketua umumnya. Enggak. Jadi BWI itu kan enggak seperti Basnas. Kalau Basnas itu jelas. Iya. Remunerasinya jelas. Ya Pak Ladia ya. Remunerasinya jelas. Kalau kita itu nggak jelas. Nggak jelas, sehingga kita membutuhkan figur tokoh yang bisa memikat orang, masyarakat untuk juga berwakaf. Nah, Prof Nuh ini adalah orangnya. Figur yang bisa memikat orang untuk cinta wakaf. Mantan Menteri Pendidikan loh. Mantan Menteri Pendidikan. Jadi tapi tunggu dulu, selain aktivitas di BWI mungkin juga ngajar di beberapa perguruan tinggi ya? Alhamdulillah saya juga ngajar di kampus-kampus swasta. Kampus swasta di Jakarta. Tapi karena di BWI saya itu kan kemarin itu kan sekretaris 3 lembaga. Jadi ngajarnya juga keteteran juga. Jadi saya sekretaris di Lembaga Basul Masail PBNU. Kemudian sekretarisnya. Okay. Lembaga Basul Masail PBNU, juga sekretaris di LSM namanya
Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat P3M. P3M ini luar biasa sebenarnya. Dulu itu tokoh sini yang sering ke P3M itu ya tokoh Makassar ya, itu Kiai Haji Ali Yafi, kemudian ada putranya siapa namanya Hilmi Ali, Kiai Hilmi Ali Yafi. Itu saya kira di tokoh DDI yang sangat terkenal lah ya, itu sekjen DDI kalau nggak salah, Mas Hilmi Ali ini. Kalau yang di samping kanan ini sekjennya BWI Kabupaten Pulau Limandar. Ya. Jadi sebagai pengantar dialog kita ini, kita masuk pembicaraan tentang wakaf dan pengembangannya. Dimulai dulu dari Kepala Penyelenggara Zawa ini, coba gambarkan ke beliau bagaimana BWI Pulau Limandar menjadi Barcelonanya Sulawesi Barat dalam hal proses percepatan sertifikasi tanah wakaf. Silakan Pak. Berbicara tentang percepatan sertifikat tanah wakaf itu, yang pertama kami lakukan itu ada nawaitu kita, niat kita untuk melakukan bagaimana percepatan sertifikat tanah wakaf. Kemudian kedua, dan niat itu kita mendahulukan akhirat daripada dunia terkait merasar sertifikat tanah wakaf. Kenapa? Kalau kita mencari dunia ya susah. Tapi kalau niat yang tulus kita urusi sertifikat tanah wakaf, insya Allah dunia ikut juga sama kita. Artinya akhirat kita dahulukan dan dunia akan ikut sama kita. Makanya slogan yang kami terapkan di Penyelenggara Zakat Wakaf selama ini saya menjabat sejak 2016 sampai sekarang ini. Makanya di Zakat Wakaf ada slogan kami itu adalah pertama ikhlas berbuat, yang kedua gerak cepat, yang ketiga bertindak tepat, yang keempat kerja keras, yang kelima tawakal. Iya. Itulah slogan yang kami lakukan di Penyelenggara Zakat Wakaf. Saya bicara konteks 2021 dulu ini. Berapa sertifikat tanah? Kalau sertifikat tanah wakaf itu di tahun 2021 itu sebanyak 33 sertifikat, dan menurut informasi dari Kakanwil 2021 33. Dan kita yang terbaik di Indonesia Timur. Gorontalo cuma 22, kita 33. Okay. Iya. Apa iya gara-gara angka itu Bapak tadi serahkan sertifikat piagam penghargaan untuk Bupati itu? Ustaz. Itu salah satunya. Salah satunya. Jadi ada hal-hal lain yang memang kenapa penghargaan itu kami sampaikan, yaitu diantaranya Pemda Polewali Mandar ini termasuk aware terhadap perwakafan. Nah ini perlu ditingkatkan, perlu ditingkatkan awareness-nya, kepedulian Pemda itu terhadap peningkatan pengembangan perwakafan ini. Nah nanti saya kira tidak hanya percepatan sertifikasi wakaf, tapi kalau wakaf sudah disertifikat itu mau dikembangkan apa? Nah ini butuh kerjasama dengan Pemda. Nah yang penting lagi bagaimana pengembangan aset wakaf itu juga dengan melalui bentuk-bentuk wakaf yang lain. Nah tidak hanya tanah tapi juga mungkin mengembangkan wakaf tanah tapi dengan bentuk-bentuk wakaf uang misalnya. Nah ini perlu juga dorongan dari Pemda dan juga lembaga-lembaga lain, mungkin nanti juga kerjasama dengan Basnas yang juga bisa diajak bareng-bareng mengembangkan aset wakaf dengan biaya-biaya yang bisa dikeluarkan dari yang telah dikumpulkan oleh Basnas. Oke, bicara wakaf uang nanti di ujung ya. Ada ya siap. Sebentar. Karena ini hal baru ya, baru di pendengaran kita, tentu ini butuh sosialisasi begitu.
Apa memang seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, angka 33 kurun waktu 2021 ini angka yang banyak? Atau itu ya? Yaitu kita lihat dari sisi persentase ya, persentase titik wakaf di sini kan tidak sebanyak di Jawa misalnya kan. Nah, sedangkan di Jawa sendiri juga misalnya tahun-tahun sekarang ini persentase yang sudah disertifikat juga sudah banyak. Jadi kalau di Kabupaten di Jawa kok mensertifikasi banyak, itu tidak sebanding dengan lokasi dia yang memang banyak kan. Kemudian juga dari sisi aksesnya itu lebih mudah di sana, karena BPN sendiri juga sangat memahami betul terkait sertifikasi tanah wakaf itu, karena di sana juga sering terjadi kejadian-kejadian konflik status tanah wakaf. Yang seperti dulu itu di masa lampau memang tidak dihitam putihkan, ya, tidak ditulis di atas hitam putih. Ya, makanya saya sering menyampaikan itu, kalau wakaf hanya lisan saja itu wakaf sirri. Ya. Kalau jadi bukan hanya nikah sirri. Hanya nikah sirri. Kalau wakaf sirri itu nanti kalau konflik itu negara juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nikah siri kan juga gitu. Ya. Kalau konflik nikah siri itu terjadi perceraian lewat SMS misalnya atau WA itu, nggak bisa apa-apa negara. Bantunya ya. Kalau yang dia tidak tercatat kan itu sama seperti wakaf siri itu. Pak Kiai Sarmidi ini kan udah keliling Indonesia ini ya. Udah keliling Indonesia pastinya ngurusi masalah wakaf ini. Memang ada ndak kabupaten yang menjadi pilot project begitu, maksudnya dia yang menjadi ikon yang bisa menjadi kiblat kita dengan jumlah persentase tadi misalnya itu? Kalau kabupaten yang wakafnya bagus itu memang ada. Jadi memang modelnya itu dari daerah ke daerah lain itu beda-beda, Pak. Iya. Jadi ada suatu daerah itu yang memang pengumpulan wakaf uangnya bagus, tidak dibarengi dengan penertiban aset wakaf tanahnya. Nah, kalau Polman ini kan penertiban aset wakaf tanahnya bagus, belum dibarengi dengan pengembangan model-model wakaf yang baru. Gitu. Nah, ini nanti kedepannya itu harus didorong ke situ. Nah, di Jawa itu beberapa kabupaten, misalnya di Jogja. Iya. Di Jogja itu ada beberapa KUA di beberapa kabupaten itu sudah maju terkait wakaf uangnya misalnya. Nah, di setiap pojok KUA itu ada namanya pojok wakaf digital. Nah, itu kan memfasilitasi orang-orang yang mau wakaf uang melalui digital itu dengan kris atau apa itu, kemudian SMS banking dan sebagainya itu di pojok digital itu. Dan yang menarik itu Pak Haji Laida, ini idenya Pak Nuh, Prof. Nuh. Jadi bagaimana kalau kita bisa mengembangkan wakaf simbol keabadian cinta, itu pusatnya di AKUA. Ya, jadi pasangan suami istri yang mau nikah itu untuk menyatakan simbol cintanya, keabadian cintanya pernikahan itu ya didorong untuk wakaf uang sebagai simbol keabadian cinta. Nah, itu bisa dipusatkan di KUA. Itu idenya beliau ya. Ya. Tapi itu belum jalan atau sudah ada jalan? Sudah ada jalan gitu. Itu artinya bahwa angka 33 itu kalau untuk ukuran Indonesia Timur itu kecil atau besar itu? Besar. Karena lokasi wakafnya tidak sebesar di Jawa misalnya. Nah, ini kan tahun 2022 ini Pak Laida itu secara nasional itu targetnya 30.000. Targetnya 30.000. Jadi rata-rata per tahun itu di atas 10.000. Di atas 10.000 titik. Bukan 10.000 hektar ya, 10.000 titik.
yang disertifikasi. Berarti boleh lah Pak Lahida bangga. Ya, boleh. Ini luar biasa, Pak. Sampai diganjar sama bupatinya. Ya. Nah, oke. Nanti mengerucut di sana nanti Pak Kiai. Ini publik, sahabat-sahabat Polman ini pemirsanya tentu ingin tahu apa yang menjadi program skala prioritasnya BWI sekarang ini apa ini? Ya, kalau tentu apa yang menjadi skala prioritas BWI atau agenda utama BWI itu juga akan dipadukan dengan kendala-kendala yang dialami oleh BWI. Ya, misalnya kendala yang pertama dialami BWI itu adalah literasi, karena literasi masyarakat terhadap wakaf itu rendah. Maka kita harus ngebut itu, bagaimana masyarakat itu mengenal wakaf, faham wakaf, kemudian model-model wakaf seperti apa, itu harus dikebut. Sosialisasi dan literasi wakaf itu kendala yang pertama. Kedua, tentu kita tidak bisa melaksanakan wakaf itu dengan model-model yang lama, wakaf tanah, wakaf bangunan dan sebagainya. Itu tetap dipertahankan, tapi harus dikembangkan wakaf-wakaf baru. Misalnya sekarang ini kalau orang menghimbau orang untuk wakaf tanah itu berat. Tanah semakin sedikit semakin mahal, orang yang punya juga semakin sedikit kan gitu. Itu berat. Tapi kalau orang-orang khusus, orang-orang khusus itu boleh lah. Tapi kalau masyarakat secara umum itu ya wakaf tanah ya enggak akan diperhatikan. Nah, sehingga sekarang kalau mau ada misalnya ada lembaga mau wakaf mau membebaskan tanah kemudian diwakafkan, caranya dengan wakaf melalui uang. Artinya fundraising wakaf untuk dibelikan tanah, nanti tanahnya diwakafkan. Nah, itu mudah dilakukan. Jadi orang wakaf 1 meter yang harganya kalau di sini mungkin 1 juta gitu Pak Hadia ya. Nah, wakaf 1 meter yang dibebaskan 1.000. Berarti kalau 1 meter 1 juta, yang dibebaskan 1.000 ya butuh 1.000 orang. Nah, itu lebih mudah ketimbang nyari 1 orang untuk wakaf 1.000 meter dengan harga tanah per meter 1 juta. Kan itu. Lebih baik ngumpulkan dari banyak orang daripada nyari meskipun sedikit daripada nyari 1 orang yang mau wakaf banyak. Nah, itu konsepnya gitu, Pak Subhan. Apalagi kan wakaf ini tidak sama sepamiliar dengan zakat. Ya. Nah, kemudian dengan cara model wakaf seperti itu, nah kemudian fasilitasnya yang perlu disesuaikan dengan kondisi zaman. Tidak harus dengan door to door, tapi ya tadi menggunakan digital, memanfaatkan media digital itu. Sosialisasinya juga dengan digital juga sekarang juga sudah mulai. Kadang-kadang lewat podcast seperti ini itu lebih mengena. BWI ada podcastnya enggak? Ada. Kami punya studio juga, studio mini yang juga bisa dipakai podcast dan syuting. Nah, itu lebih mengena karena setelah ini di-share ke WA, ke Facebook, ke medsos yang lain, banyak jamaah YouTube ya. Itu lebih mengena ketimbang misalnya ceramah manual. itu lebih mengena. Nah, yang penting bagaimana mengkonsep video pendek yang isinya padat tapi mudah dicerna. Nah, itu yang harus dikonsep untuk membuat seperti itu. Itu artinya bahwa salah satu daripada program prioritas BWI untuk 2022 ini kan
salah satu di dalamnya mungkin adalah wakaf uang ya. Ya, jadi wakaf uang itu sudah kami gulirkan beberapa tahun yang lalu. Sudah di-launching sama sudah Presiden. di-launching zaman SBY sudah launching wakaf uang. Presiden Jokowi 2021 juga melaunching wakaf uang, gerakan wakaf uang. Nah, memang 2 tahun terakhir ini itu wakaf uang itu menggeliat. Menggeliat baik BWI selaku nadir maupun lembaga-lembaga lain yang menjadi nadir wakaf uang. Persentase naiknya orang atau lembaga yang mengajukan menjadi nadir wakaf uang juga tinggi pada tahun 2001 itu. Meskipun pandemi itu ada penambahan sekitar 25 lembaga yang mendapatkan izin sebagai nadir wakaf uang. Nah, artinya apa? Wakaf uang itu merangkak naik. Yang kedua, kita juga melihat pembicaraan wakaf itu sekarang juga naik. Dulu wakaf itu hanya dibicarakan BWI, Kementerian Agama, ormas-ormas kan gitu. Sekarang itu Kemenkyu sudah bicara wakaf. BI bicara wakaf, OJK bicara wakaf, kemudian perbankan bicara wakaf. Jadi wakaf ini mulai merangkak naik merangkak naik. Nah, misalnya wakaf uang yang terkumpul oleh Kemenak itu ya, yang tahun kemarin mengumpulkan wakaf uang dari ASN, itu kan kumpul sekitar 4 miliaran. Itu nadirnya adalah Badan Wakaf Indonesia Pusat. Nah, itu kan kami kelola, kemudian kami masukkan ke deposito atau sukuk, kemudian dari pengelolaan itu nanti kembali ke mauquf alaih yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Misalnya Kementerian Agama mauquf alaihnya itu kok beasiswa untuk anaknya ASN Kementerian Agama yang tidak mampu misalnya, ya itu nanti hasilnya ditasarufkan di situ. Begitu. Ini sudah setahun, tentu sudah ada hasilnya. Nanti sesuai dengan PKS yang dilakukan antara Kemenak dan BWI itu nanti dieksekusi. Mau disebarkan kemana ini? Oh, berarti ini masih dalam proses ya, eksekusinya? Ya, saya perlu cek dulu sudah dieksekusi pentasarufannya atau belum. Tapi yang jelas kalau sudah setahun itu ada hasilnya, hasil pengelolaan itu. Oke, itu ASN itu kan satu komando biasanya. Ya. Kalau pimpinannya bilang oke. Ada enggak contoh sampel lain tentang wakaf uang ini yang mungkin menyasar masyarakat secara langsung dan kelihatan bahwa itu benar-benar mensejahterakan rakyat? Jadi BWI sendiri kan mengumpulkan wakaf uang. Dari hasil wakaf uang itu kami kelola menjadi rumah sakit mata di Serang. Oh ya, sudah ada contoh ya. Sudah ada contohnya. Rumah sakit Mata Ahmad Wardi namanya. Karena yang wakaf tanah itu Bapak Ahmad Wardi. Nah, kemudian pembangunannya dengan cara wakaf melalui uang itu, wakaf uang lah. Itu. Nah, wakaf uang ini kemudian bangunan jadi, kemudian kita kerjasama dengan yang namanya lembaga Nadir Dompet Duafa yang mengelola rumah sakitnya. Terus kemudian beberapa fasilitas juga kami beli dari hasil pengelolaan wakaf uang. Dan sekarang masih jalan. Rumah sakitnya? Ya, rumah sakitnya. Jalan, sangat luar biasa. Keuntungannya kemarin itu tahun 2020 ya. 2021 itu 5,7 M. Luar biasa. Rumah sakit ini tidak besar. Tanahnya cuma 2.000. Kecil kan 2.000 itu. Dan memang pasiennya cukup banyak karena khusus menangani mata, operasi katarak, operasi retina dan glukoma dan sebagainya. Itu luar biasa. Itu hasil dari pengelolaan wakaf uang. Pengelolaan ada wakaf. Contoh sampel lain selain rumah sakit? Misalnya pendidikan atau Alpamidik atau apa sejenis. Kalau
contoh lain yang khusus wakaf uang memang sangat kecil, nggak bahkan kalau yang khusus seperti Rumah Sakit BWI itu saya kira belum ada. Tapi kalau wakaf melalui uang yang beli tanah kemudian fundraising seperti tadi itu banyak, titiknya banyak, Itu. Nah, selain itu Pak Nuh itu mencoba memberi teladan wakaf uang yang dilakukan di institusi beliau. Misalnya beliau kan juga ITS ya, guru besar di ITS. Nah, di ITS itu dilakukan wakaf uang setiap bulannya dengan cara mengambil staf dan juga dosen karyawan ITS itu diajak berwakaf, entah itu 50.000 dosennya dengan staf ya, staf di sana, dosen. Kemudian karyawan-karyawan diajak berwakaf. Nah, itu per tahun itu kalau nggak salah kemarin itu 10M wakafnya ITS saja, wakaf uang. Itu artinya Pak Kiai bahwa wakaf uang ini sebetulnya bukan barang baru ya, bukan barang baru. Cuma tingkat sosialisasinya ke masyarakat itu memang belum pada titik tertentu itu belum sampai. Ya. Apalagi teman-teman kita kalau khutbah ceramah ini kan jarang bahas wakaf. Ya, itu makanya saya mendorong Kementerian Agama untuk mengarahkan penyuluh. Penyuluh ini kan sering ceramah ini. Nah, ceramahnya penyuluh itu jangan lepas dari wakaf. Kalau beliau ceramah khutbah biasa lah selalu singgung masalah wakaf, karena memang tusinya di kantor itu wakaf. Oke, terakhir ini sebagai kajian turasnya mungkin Pak Kiai, ini kan masyarakat baru mengenal ini wakaf uang. Tentu mungkin masih ada yang ragu-ragu, ndak legal standingnya dari sisi syariahnya itu seperti apa. Karena misalnya kalau kita cari ya wakaf uang misalnya, apalagi kalau turasnya itu Syafi'i ya, hampir ruasnya itu hampir ndak ketemu. Coba dijelaskan dulu ini. Jadi wakaf uang itu kan sebenarnya kalau kita lihat prakteknya itu kan sejak abad kedua Hijriah itu kan sudah dilakukan oleh Imam Az-Zuhri. Sehingga dengan praktek atau fatwa yang disampaikan oleh Imam Az-Zuhri ini kemudian dijadikan dasar oleh ormas Islam di Indonesia, baik MUI maupun NU sendiri juga menfatwakan itu, bahwa wakaf uang itu hukumnya jawas, boleh. Nah, memang pada tataran ini madhab yang banyak membolehkan itu ya Hanafiyah, sedangkan Indonesia mayoritas Syafi'iyah. Nah, kalau di saya ini kan lembaga Bahsul Masail. Ya. Benar. Lembaga Bahsul Masail. Yang notabene Bahsul Masailnya Syafi'iyah. Nah, sering juga kalau ke daerah-daerah itu ketemu kiai-kiai yang juga menolak bolehnya wakaf uang. Gimana cara menjawabnya? Saya itu selalu bilang gini sama beliau-beliau itu. NU sudah membolehkan loh dengan fatwa Bahsul Masail tahun 2002 itu sudah membolehkan. Nah, kemudian banyak juga beliau menyoal. Atau jangan-jangan gara-gara Pak Kiai yang duduk di sekretaris Bahsul. Tahun 2002 itu saya belum ke PBNU. Jadi saya mulai PBNU. Clear ya. Jadi bukan gara-gara Pak Kiai Sarmidi. Bukan gara-gara saya menggiring supaya ada fatwa wakaf enggak. Saya belum aktif waktu itu. Terus. Jadi saya sering menyampaikan ini kaidah dari kiai saya namanya Kiai Masdar Farid Masudi itu bilang gini. Jadi kalau soal ubudiyah itu
kaidahnya kan idza sohal hadis fahuwa madhabi. Itu soal ubudiyah. Oke. Kalau kita beribadah mau sholat, mau puasa dan sebagainya, kaidahnya ada idza sohal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadisnya sahih untuk ibadah, itu pendapat yang kami pakai kan gitu. Tapi kalau soal muamalah kan nggak gitu. Kaidahnya adalah idza sohal maslahah fahuwa madhabi kan gitu. Iya. Ketika di situ ada kemaslahatan ya itu pendapat yang kami pakai gitu kan. Nah sekarang wakaf uang itu maslahah enggak? Masalah apa? Nah ya maslahah. Kalau maslahah ya enggak apa-apa kita. Kalau ambil. sampel yang antum contohkan tadi ya masalah. Ya kalau maslahah ya enggak apa-apa. Orang NU Syafi'iyah ya enggak apa-apa ngambil itu maslahah kok. Ini soal muamalah kan gitu. Gitu Walaida. Tapi yang jelas bukan dari Syafi'i ya. Bukan dari Syafi'i. Memang sebagian Syafi'i ada yang membolehkan juga. Ada yang membolehkan juga. Itu artinya bahwa memang harus dibuka cakrawala berpikir ini. Jangan holistik hanya Syafi'i, harus keluar. Ya kalau harus tampik ini. Kalau NU sendiri kan sebenarnya sudah terbuka ya. Oke. NU itu sejak berdirinya tahun 26 itu sudah mendeklar bahwa NU itu harus bermadhab. Bermadhab itu madhab 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali kan gitu. Nah kalau menggunakan madhab 4 itu Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut pandangannya NU kan gitu. Udah clear. Kalau kita soal muamalah menggunakan Hanafiyah kan clear. Nggak keluar dari ke-NU-an kan itu. Masuk kan itu Pak. Yang jelas bahwa payung hukum legal standing dari wakaf uang ini jelas sudah dibahas ya oleh teman-teman. Aman. Termasuk payung hukumnya kan dari keputusan fatwa Majelis Ulama. Fatwa MUI tahun 2002 juga fatwa MUI itu. Ini penting Pak Kiai, karena jangan sampai teman-teman di bawah ya. Kalau nyarinya di kitab Turas Syafi'iyah enggak bakal ketemu. Nah, kalau bolehnya wakaf uang yang menggunakan fatwa MUI maupun fatwanya NU, kalau dilihat dalilnya ya dari Turas. Kan itu ada kitab-kitab. Contohnya apa itu Pak Kiai? Contohnya. Nah, itu kan kalau wakaf uang itu kan dari fikih Hanafiyah itu kan bagian dari pendapatnya Imam Zuhri, di mana Imam Zuhri itu mewakafkan dirham. Dirham yang kemudian dirham itu dikelola oleh orang-orangnya. Nah, pokoknya tidak boleh dihabiskan, tapi hasilnya nanti didistribusikan. Itu ada di kitab itu yang Turos itu yang Imam Zuhri. Nah, itu berangkat dari kaidah juga asar maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun kan itu. Jadi apa yang menjadi pendapat orang Islam itu baik, ya bagi Allah baik. Ngomong soal muamalah. Ini nakal aja saya. Ini bukan dalil yang dipaksa-paksakan itu. Oh enggak. Sekarang ini kan kalau wakaf uang kalau itu dianggap baru, maka itu kita yang namanya ilhakkan dengan yang namanya pendapatnya Imam Az-Zuhri dengan dirham tadi. Itu ilhak itu. Ilhak itu secara metode usul fikih dibolehkan. Ilhak itu kan semacam kias. Nah, kalau kias itu menyamakan masalah yang baru dengan masalah yang lama yang ada di nas Al-Quran dan hadis. Kalau ilhak itu menyamakan masalah baru dengan pendapat ulama yang ilatnya sama, mulhaknya sama dengan pendapat ulama yang lama. Itu kias sama ilhak gitu yang bisa itu secara usul fikih clear itu. Metode itu bisa digunakan menjadi dipakai untuk istimbat hukum namanya.
Ini Clear. penting teman-teman sekalian ya. Clear. Jadi sekarang ini bukan lagi zamanya kita bincang itu, ya, tapi saya diskusi dengan beliau ini, kita angkat ke permukaan ini supaya ini menjadi bahan sosialisasi untuk kita semua. Ya. Karena sekarang ini pergerakan kita jangan sampai mundur kembali ini, Ya, tulasnya seperti apa. Tapi yang mau kita lakukan Pak Zawa sekarang adalah bergerak. Ya. Nah, gini Pak Subhan. Jadi wakaf uang itu jangan lama-lama didiskusikan. Iya. Yang penting itu bagaimana dipraktekkan, Iya, kumpul, dikelola dengan baik, ada hasil gitu. Jangan lama-lama didiskusikan. Nanti nggak selesai diskusi, nggak jadi wakaf. Kan gitu. Pak kasih saya seperti apa nih untuk ke depan ini? Jadi begini, Khusus untuk wakaf uang ya. forum kita nih ke depan kan kita punya tahap demi tahap ya. Jadi Al-Quran saja turun itu secara berangsur-angsur dan sekaligus. Yang jelas terkait masalah wakaf uang di Polemandar, sebenarnya kita sudah bincang-bincang para petinggi-petinggi kita. Dalam hal ini Ketua Badan Pelaksana Wakaf, Wakil Bupati sudah sangat mendengar. Dan juga saya rasa di Polman tinggal kita eksekutornya, karena kenapa? Sudah siap banknya. Sudah ada bank yang siap menampung untuk wakaf uang, itu BSI, Bank Syariah Indonesia. Terkait masalah ini wakaf uang, kalau di Polman insya Allah ke depan akan terlaksana karena sudah masuk di telinganya para petinggi kita. Dan sudah jelas karena ini sudah pengurus BOI kita ini sudah fatin, alhamdulillah berkahnya Pak Sekretaris SMUI kita, bagi kita ini sudah melantik tadi. Ini kan sudah insya Allah 3 tahun ke depan kita akan bergerak. Mulai sekarang ini ya tinggal eksekutornya. Dan alhamdulillah di Polman ini saya laporkan pada Sekretaris BOI ini sudah banyak kunjungan ke sini. Istilahnya studi tiru ya. Bukan lagi dulu studi banding, sekarang studi tiru. Dari Sulsel datang ke sini, bahkan dari kota-kota lain kita ini banyak berkunjung. Studi komparatif. Studi komparatif. Jadi saya katakan saya tidak perlu lagi berteori, saya langsung eksekutor. Tergantung apa judul, apa masalahnya di kota yang lain. Saya kan ini masih ini berkasnya, langsung ya. Jadi itu kita ini di Saka Wakaf tidak terlalu banyak berterikat, tapi yang menonjol itu adalah eksekutornya. Asik. Saya rasa itu Pak. Kerja. Ya. Nah, terakhir sekarang ini Pak Kiai, closing statement dari antum, singkat padat jelas untuk masyarakat Pulau Limandar dan untuk Indonesia, silakan sambil lihat kamera. Terima kasih. Jadi untuk pengembangan wakaf itu yang pertama dan utama itu faktornya adalah di wakif. Jadi bagaimana kami dan juga teman-teman sekalian di BWI itu memperbanyak orang yang berwakaf. Yang kedua yang perlu kami sampaikan juga supaya dampak wakaf ini juga besar, bagaimana caranya yang sudah terkumpul, yang sudah ada ini dikelola dengan baik. Nah, dikelola dengan baik ini perlu orang yang kompeten untuk mengelola aset wakaf yang diamanahkan dari wakif itu, amanah dari wakif itu, yaitu nadhir. Nadhir ini ada 2 tanggung jawab Pak Subhan. Pertama, tanggung jawab kepada Allah karena ini adalah asetnya umat yang kalau wakaf itu secara syariah itu menjadi miliknya Allah. Yang kedua, tanggung jawab kepada masyarakat. Karena ini adalah dana umat yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini penting bagi nadhir. Kalau nanti nadhirnya itu tingkat kepercayaannya masyarakat itu tinggi, maka kalau masyarakat mau wakaf lagi ya ke nadhir itu lagi. Nah ini penting, soalnya nadhir kalau loss, kalau mengalami kegagalan atau penyimpangan, besok nggak akan ada yang wakaf lagi ke dia. Nah ini membangun kepercayaan publik ini penting bagi nadhir supaya masyarakat itu percaya kepada wakaf dan nanti dia juga akan konsisten berwakaf.
Yang ketiga yang perlu kita lakukan sebagai BWI ataupun masyarakat dan juga kerjasama dengan lembaga lain adalah membuat percontohan. Misalnya di Polman ini Pak Haji Laida saya kira perlu dirancang bagaimana ada satu pilot project wakaf produktif yang memang benar-benar gabungan dari wakaf tanah kemudian hasil dari wakaf uang. Nah kalau itu bisa diwujudkan, itu nanti akan lebih banyak lagi daerah-daerah yang studi tiru ke Polman Pak Laida. Nah ini kalau ada wakaf produktif seperti ini Pak Subhan, nanti kan hasilnya juga akan didistribusikan ke mauquf alaih, orang yang menerima manfaat wakaf ini. Dan ini bagian dari membangun kesejahteraan masyarakat melalui instrumen wakaf ini. Kalau masyarakat sejahtera, Indonesia tentu akan sejahtera juga. Saya kira itu poin pentingnya wakaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai Sarmidi Husna. Terima kasih Pak Ustadz Haji Laida sudah berkenan mampir duduk di studio ini, studio yang kami anggap sebagai tempat kehormatan setiap tamu yang berkunjung ke sini, apalagi tamu yang memang tamu spesial seperti Pak Kiai ini. Kalau Pak Laida kan bukan lagi tamu tapi sebagai tuan rumah. Tapi menarik tadi itu. Jadi makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, tapi diplesetkan dhaifuhu. Sama-sama Guna Polman, inilah akhir dari perbincangan saya dengan dua narasumber yang sangat spesial ini. Nanti malam berangkat ya Pak Kiai? Iya. Nanti malam insyaallah berangkat. Mudah-mudahan selamat di perjalanan sampai di bandara dan di perjalanan pesawat bertemu kembali dengan keluarga di Jakarta. Jangan lupa bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.